Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan September. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tentunya ya. Nah, ini grupnya udah ada guys, tentu aja teman-teman akan dapat bonus perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Yang ini udah diupdate guys. Di sini kalau kita lihat udah ada sekitar 400-an saham yang udah kita update teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen curi start ya, saham-saham yang kemungkinan bagi dividen besar di tahun depan, nah ini tabelnya wajib teman-teman punya buat dicicil mulai dari bulan depan kayak gitu. Guys ya, di grup STS itu ada dua macam rekom menu, yaitu rekom menu ODT PSJP dan swing teman-teman. Nah, ini hari ini tanggal 18 Agustus ya kita bikin videonya. Kita dapat profit di Suri, Ahab, Koci, NSS, tuh lihat sih teman-teman di sini. Ada IOTF, ada Kios, JAS, ISI ya, ISEA. Terus ada MTEK TP singkat. Nah, ini adalah menu ODT PSJP dan yang di tabel ini yang di MTEK ini adalah menu swingnya. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekom menu ODT PSJP dan swing, langsung masuk di STS Rekom. Catat guys, ada di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys, ya bulan September udah di depan mata, dan apa sih hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh para swing trader nih? Nah, ini sebenarnya kalau bulan September itu adalah bulan yang krusial teman-teman. Nah, karena kalau kita lihat di rata-rata bulan September itu merah guys, IHSG-nya kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu garis bawahi September itu. Kalau misalnya September merah, kemungkinan nanti di bulan Desember, November, Desember itu akan hijau. November, Desember, Januari itu akan hijau. Dan kalau menurutku secara pribadi, kalau misalnya September merah, itu adalah saatnya buat beli saham, guys. Jadi orang-orang pada takut tuh bulan September kayak gitu ya. September kan rata-rata merah. Tapi kalau menurutku itu justru malah kesempatan buat teman-teman tuh beli saham yang kemungkinan bagi dividen besar di tahun depan. Karena dividen tahun depan itu nggak lama lagi kok guys. Nah, ada yang mau bagi dividen itu di bulan Januari. Ada yang April, Februari, April, Mei kayak gitu ya. Nggak lama lagi guys. Sekitar September, terus Oktober, November, Desember, Januari. Dan biasanya kalau IHSG-nya di bawah seperti ini kan IHSG lagi di bawah nih. Nah, kalau kita lihat di sini, memang IHSG itu udah naik ya guys ya, dari bulan Juni kemarin ya. Itu udah naik sekitaran ya 13-14% lah sebenarnya. Tapi kalau kita zoom out, ini IHSG posisinya di bawah guys. Di bawah teman-teman, masih di bawah. Kalau dari kita tarik dari tahun 2020 ya, di sini teman-teman. Setelah pandemi 2021 awal lah, ini posisinya masih di bawah teman-teman IHSG. Karena jangan samain nama harga di tahun 2021 atau 2020. Karena berbeda guys, di tahun ini belum ada brand, belum ada cuan, belum ada Petro kayak gitu ya. TPIA pun masih kecil banget kayak gitu ya di sini, teman-teman. BRPT masih kecil ya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman mau ngelihat ya harga IHSG itu teman-teman jangan ngelihat dari tahun 2022 ke bawah, karena tahun 2022 ke bawah itu belum hype Konglo guys. Nah, Konglo itu baru mulai hype itu tahun 2022 ke atas kayak gitu. Jadi akan sangat mustahil ya IHSG itu balik lagi ke harga pandemi misalnya di 4.000 itu mustahil guys. Kemarin aja waktu dinyentuh ke harga 5.300 saya langsung naik tinggi tuh, lihat tuh. Nyentuh ke harga 5.300 langsung wush ke atas kayak gitu. Jadi udah berbeda lah, karena jumlah sahamnya juga udah beda, jauh lebih besar yang sekarang. Terus di sini juga belum ada hype Konglo kayak gitu. Jadi posisi sekarang tuh IHSG di bawah, teman-teman. Kayak gitu ya. Dan kalau kalian cek ya saham-saham yang blue chip berfundamental bagus gitu ya, macam Telkom, Bank Mandiri, Astra dan sebagainya yang bagi dividen-dividen gede itu, semua masih di bawah kok, guys. Nah, kalau misalnya nanti di September ini mereka merah, nah itulah saatnya beli, teman-teman. Kalau menurut gue guys, jangan takut ya. Mungkin kok takut malah cut loss. Jangan, malah nambah kalau menurut guys. Ini pengalaman saya aja guys, pengalaman pribadi saya. Kalau September itu merah dan posisi IHSG itu di bawah, nanti di bulan November, Desember, Januari itu hijaunya lumayan guys. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli saham yang tepat nantinya, teman-teman akan dapat profit sekitar ya mungkin belasan sampai 20%-an gitu ya selama 3 bulan tersebut, kan lumayan banget. Kalau modal kalian 1 miliar kan udah cuma 200 juta kayak gitu guys. Oke ya, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah saham-saham yang teman-teman mungkin bisa cicil, karena sebenarnya di September ini teman-teman wait and see memang. Cuman kalau teman-teman ngelihat nih saham yang kemungkinan akan bagi dividen besar guys ya di tahun depan, dan posisinya nanti September nanti merah, nah itulah yang dibeli
teman-teman. Dan di-hold tunggu sampai nanti window dressing, Januari, Februari kayak gitu. Menjelang mereka RUPS kayak gitu. Karena RUPS tuh kebanyakan di Februari, Maret. Nah, itu kebanyakan di situ tuh RUPS saham-saham, yang bagi dividen gede. Nah, contoh misalnya nih kita liatin ya. Saham apa nih yang gede nih? 9% ya. Ini apa nih? Saham dari BNI, guys. Tuh ya BNI kemungkinan akan bagi dividen dengan yield 9% ya. Dia 355, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa mulai cicil lah kayak gitu. Nanti September. Syukur-syukur September tuh merah. Kalau misalnya saham BNI ini teman-teman nanti turun lagi kayak gitu ya. Di September turun lagi. Itu udah pasti kok, udah pasti. Nanti dividend yield-nya tuh udah pasti naik, teman-teman. Nah, itulah malah kesempatan buat beli sih kalau September kalau merah, guys, teman-teman. Nah, teman-teman bisa manfaatin tabel yang udah kita susun nih. Ya mungkin nggak akan sama ya untuk jumlah dividennya fix gitu ya, tapi harusnya sih naik turunnya tuh nggak jauh beda. Nah, ADMF nih, narik nih, ada Mega tuh, lihat tuh, 8% ya. Nah, ada 7% apa nih di bulan April nih? Arna, tuh Arna mau bagi dividen 7%, ini lumayan, guys. Ya mulai koleksi lah. Dan kalau September, Oktober itu teman-teman koleksi aja saham-saham yang mau bagi dividen besar, dah itu aja. Hindari dulu saham-saham gorengan lah, kayak gitu ya. Apalagi kalau duit teman-teman udah gede. Kalau duit kalian udah gede ya milihlah saham-saham yang berfundamental. Nah, gimana cara dapetin tabel ini teman-teman? Ya buat persiapan nanti buat borong kayak gitu. Nah, teman bisa ngikutin STS rekomendasi tentunya ya di sini. Nah, ini teman-teman langsung download aja di grupnya. Nah, kita udah place ya di sini teman-teman. Ini tinggal di-download aja. Caranya tinggal di-download, terus kalian upload di Google Drive. Google Drive masing-masing. Google Drive itu otomatis kalau teman-teman punya email Google. Kalau kalian punya email Google tuh kalian udah otomatis punya Google Drive ya. Nah, setelah download dari grup ini, teman-teman langsung upload di Google Drive. Nah, nanti saat teman-teman udah upload di Google Drive ini script-scriptnya akan jalan otomatis sendiri. Asal internet kalian tuh online. Kayak gitu. Ini kan jalan sendiri semua nantinya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bukanya dari Google Drive, nanti dia tanda tanya semua. Kayak gitu, guys. Itu caranya, guys. Nanti akan keluar tuh. Mana sih yang teman-teman harusnya cicil kayak gitu ya. Karena biasanya kalau saham-saham yang bagi dividen besar itu saya pribadi itu udah mulai nyicil dari 4 bulan sebelumnya, guys. 4 bulan, 5 bulan tuh udah mulai masuk pelan-pelan kayak gitu. Saya itu kalau beli saham yang berfundamental bagus dan bagi dividen besar itu saya nggak langsung di satu harga, guys. Jadi saya tuh pelan-pelan, pung, pung kayak gitu. Pelan-pelan dikit-dikit masuk. Jadi nggak langsung bilang misalnya saya mau beli saham BNI misalnya kan. 100 juta misalnya. Saya itu nggak langsung masuk 100 juta di situ enggak, guys. Cicil dulu 10 juta. 10 juta lagi, 10 juta lagi sampai 100 juta nanti. Kayak gitu, guys. Jadi bisa dibilang itulah cara yang paling aman sih kalau menurutku. Teman-teman, daripada teman-teman masukin di satu harga terus sahamnya turun bikin panik kayak gitu. Nah, jadi gitu guys ya caranya. Jadi kalau misalnya nanti di bulan September marketnya tuh merah dan saham-saham blue chipnya merah, malah jangan takut ya, malah itulah saatnya teman-teman beli. Karena kalau IHSG lagi posisi di bawah dan Septembernya merah, itu udah 80% nanti window dressing tuh ada. Window dressing itu di bulan November, Desember, Januari itu IHSG akan bullish. Nah, sama seperti tahun lalu ini ya, IHSG itu sempat nyentuh ke harga 9.000 ya. Kita nggak nargetin IHSG ke 9.000 guys, nanti waktu di Januari ya, 2027 nanti. Ya minimal 7.000-an lah, 7.200, 7.400 maybe kayak gitu. Dan harusnya sih malah nggak lama lagi dia akan nutup gapnya nih guys di sini. Tuh ada gap-gap nih. Nah, di sini ada gap. Nah, mungkin bisa lah ke 76, 75 sih seharusnya di window dressing nanti teman-teman ya. Saat Januari 2027. Nah, gitu guys ya, jangan takut ya teman-teman kalau September tuh merah gitu ya, malah itu saatnya serok. Thanks for nonton guys, sampai ketemu di video berikutnya.